Visi GBI Horizon menjadi komunitas ilahi yang benar. Misi mengalami pengenalan akan Kristus dan menjalankan panggilannya dan menerima pembenaran dari Allah. Amin. Shalom Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, meninggikan Dia, Tuhan yang besar, karena tiada berkesudahan kasih setianya dalam hidup saya dan saudara. Mari Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan semangat yang daripada Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kembali katakan, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Dia tetap baik. baik buat saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan rasa syukur katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari baik, selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Tuhan yang amat baik bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur juga pada saat ini, pada sore hari ini Tuhan, kami datang Tuhan beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat, tapi kami tahu Tuhan tetap baik dan Engkau tetap ada bagi kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya terjadi dalam kekuatan nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa dahulu sekarang dan selama-lamanya. Kami siap masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Karena kami sungguh sadari, kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang besar, selain dengan perbuatan kami yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini pengagungan kami, ini penyembahan kami ya Tuhan, melalui pujian kami dalam hadirat-Mu.
Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup, karena Dia Bapa yang setia bagi kita. Yesus
siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kita mau menyambut firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, sehingga hidup saya dan saudara menggenapi janjinya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Tuhan yang sempurna, Tuhan yang akan berbicara kepada kita pada sore hari ini. Haleluya. Inilah pujian pengagungan kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi segala firman-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Engkau yang menjadi bukti kebesaran kami Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami sudah siap ya Tuhan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kalau sore hari ini kami masih diizinkan untuk kebaktian online. Kami percaya ini semua karena kasih dan anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kau sudah memimpin kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah berlalu Bapa. Kau memberkati kami dengan luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau sediakan buat kami. Yang baik, yang indah, semuanya Kau berikan buat kami. Oleh karena itu pada sore hari ini kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami mau mempercayakan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu di GBI Horizon.
Terlebih lagi urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara jemaat GB Horizon dikasih Tuhan. Sore hari ini saya percaya dan saya yakin semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Karena ada anugerah dan perlindungan Tuhan yang dahsyat yang senantiasa dicurahkan buat kita semua. Sore hari ini saya akan membawakan satu renungan yang saya ambil judulnya Menunggu Waktu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan adalah sesuatu yang panjang, yang kita tidak pernah tahu kapan akhirnya dan kapan jawabannya. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang mengerti akan kapan dan tepat waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, Ia membuat semua indah pada waktunya. Ia membuat semua indah pada waktunya. Bahkan ayat selanjutnya berkata, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah daripada awal sampai pada akhir. Ayat ini sudah berkata jelas bahwa kita sebagai manusia tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Waktunya Tuhan adalah itu kedaulatan Tuhan sendiri. Kita hanya bisa menunggu dan menunggu. Ayat sebelumnya, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dari 2 ayat ini kita diajar Tuhan untuk menunggu waktunya Tuhan, baik dalam segala hal, segala aspek kehidupan kita. Menunggu waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Menunggu waktu Tuhan untuk mengadakan mujizat buat kita. Menunggu waktu Tuhan untuk melakukan agar pandemi ini segera berlalu. Menunggu waktu Tuhan agar setelah pandemi ini berlalu, krisis ekonomi juga segera berlalu. Kenapa? Begitu pandemi ini berlalu, perusahaan-perusahaan mulai buka lagi. Yang tadi dirumahkan bisa kerja kembali. Yang tadi sudah di PHK bisa ada lowongan pekerjaan karena semua usaha, semua perekonomian berjalan kembali normal. Semua itu yang diharapkan. Semua minta agar segera pandemi ini berlalu, agar segera krisis ini berlalu. Tapi itu bukan kehendak kita. Itu bukan kita yang mau. Kita harus menunggu waktunya Tuhan untuk buka semuanya itu. Kita harus menunggu waktunya Tuhan untuk buka berkat buat kita. Kita harus menunggu Tuhan buka jawaban atas doa-doa kita. Mungkin saat ini juga ada yang menunggu jawaban jodohnya. Mungkin ada saatnya yang menunggu kesembuhan, mujizat-mujizat. Itu tetap harus menunggu waktunya Tuhan. Karena semuanya itu ada dalam rancangannya Tuhan. Menunggu adalah hal yang tidak enak. Karena kita semua terbiasa maunya serba instan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Karena hidup adalah menunggu. Contohnya, kita punya anak. Kalau anak kita minta sesuatu dari kita, maka kita sebagai orang tua, kita nggak akan berikan dia langsung kan? Kita pasti pikir, apa gunanya dia? Apa gunanya? Apa kebaikannya untuk anak ini? Maka kita akan bilang kepada anak kita, tunggu ya. Mungkin saat itu kita belum punya uang, kita akan bilang tunggu ya sampai mama, papa punya uang. Mama belikan kamu buku cerita misalnya. Lalu anak itu, dia nggak akan ngerti. Dia akan terus besok, mama, ayo dong beli. Besokan lagi, mama beli. Besokan lagi, besok. Mama, kapan dibelikannya? Anak kecil nggak akan mengerti. Menunggu buat dia tuh sesuatu yang nggak enak. Apalagi dengan kita juga sama dengan kita saat ini. Menunggu buat kita juga sesuatu yang gak enak. Menunggu adalah proses Tuhan untuk menjadikan kita seperti yang Tuhan inginkan. Menunggu adalah proses Tuhan untuk menjadikan kita seperti yang Tuhan inginkan. Kita tahu bagaimana Yusuf menjadi seorang yang berkuasa nomor 2 di Mesir. Mengalami penantian yang panjang. Dia menunggu waktu Tuhan dengan setia.
Kita semua tahu Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yusuf dianggap anak emas oleh Yakub karena dia lahir di masa Yakub sudah tua. Yusuf itu sangat disayang sekali sama Yakub. Sampai-sampai Yusuf dibuatkan baju yang indah sekali. Saudara-saudaranya semuanya iri. Saudara-saudara sampai benci, sampai kesel melihat perlakuan Yusuf yang demikian diistimewakan oleh orang tuanya. Sampai pada akhirnya tuh kekesalan saudara-saudaranya bertambah lagi ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya, bahwa ada berkas gandum Yusuf tegak berdiri, sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya itu datang menyembah berkas gandum Yusuf. Wah, ibaratnya nih sekarang ini nih kita bersaudara semua. Tiba-tiba adik kita bilang yang paling kecil, aku mimpi kemarin Cice, Koko semuanya harus turut kepada saya. Kita juga pasti nggak akan senang. Kita bilang, wah adik saya kurang ajar nih. Demikian juga saudara-saudara, kakak-kakak kandungnya Yusuf semua pada bilang demikian. Apalagi tentang mimpi yang keduanya, tentang matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah Yusuf. Wah, mimpi inilah yang membuat saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf, dan puncak kebencian saudara-saudaranya itu sampai akhirnya Yusuf dijual kepada orang Ismail untuk dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang perwira yang bernama Potifar. Yusuf sangat disayang di Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan sehingga pada saat dia menjadi budak, pada saat dia dibeli oleh Potifar atau jadi budak di rumah Potifar, tapi dia menjadi kesayangan Potifar. Dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan dia mendapat kepercayaan untuk mengatur segala yang ada di rumah Potifar. Namun, itu bukan berarti keberadaan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Dia difitnah oleh istri Potifar. Saya percaya dan yakin Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat Horizon pasti sudah mendengar tentang cerita Tante Potifar. Saya nggak akan berpanjang-panjang cerita tentang itu. Sehingga karena difitnah oleh Tante Potifar ini, sehingga dia dimasukkan penjara di dalam istana. Saat tinggal di penjara, Yusuf mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga penjara. Saat di dalam penjara juga, Yusuf bertemu dengan juru minum istana dan juru roti istana yang masing-masing mendapatkan mimpi, dan mimpi-mimpi mereka diartikan Yusuf dengan benar. Singkat cerita, juru minum dikembalikan jabatannya, tetapi juru roti dihukum mati. Ini semua sama seperti tafsiran mimpi yang Yusuf sampaikan kepada 2 orang di Mesir itu waktu mereka di penjara. Lalu waktu berjalan ada datang bencana. Akhirnya Firaun ini, Raja Firaun, raja di Mesir bermimpi. Dia bermimpi yang tidak bisa diartikan oleh ahli-ahli penafsir, baik ahli-ahlinya Firaun. Akhirnya juru minum ini teringat, oh iya, waktu saya di penjara ada satu orang, dia itu Yusuf, dan dia menafsirkan mimpiku dengan benar. Akhirnya dia bilang kepada Firaun, Raja, di penjara ada satu orang namanya Yusuf, dia bisa menafsirkan mimpi dengan benar. Lalu dipanggillah Yusuf menghadap Firaun, dan Firaun bercerita kepada Yusuf tentang mimpinya, dan Yusuf menafsirkan mimpinya dengan tepat dan benar. Akhirnya singkat ceritanya, datanglah bencana kelaparan terjadi di mana-mana, sehingga saudara-saudara Yusuf harus datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan di Mesir inilah mereka bertemu kembali dengan Yusuf. Pada saat mereka bertemu dengan Yusuf, Yusuf menyatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf dan dia sudah mengampuni saudara-saudaranya.
hingga saudara-saudara Yusuf sujud di hadapannya. Bukankah ini semua sama dengan mimpi Yusuf waktu masih tinggal di rumah ayahnya? Inilah penantian atau waktu tunggu yang Yusuf harus jalani, sehingga akhirnya dia bisa dipromosikan Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dalam keadaan seperti sekarang ini, mungkin ada di antara kita yang sedang menunggu dijawab doanya sama Tuhan. Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk jawaban doa itu. Belum ada tanda-tanda jawabannya dari Tuhan. Tak sampai-sampai kita bertanya, Tuhan, kenapa kok nggak dijawab? Di mana Engkau Tuhan? Ingat, semuanya ini ada dalam kendalinya Tuhan. Karena Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kembali saya ingatkan bahwa menunggu adalah sesuatu yang tidak enak. Menunggu adalah proses Tuhan menjadikan kita seperti yang Tuhan inginkan. Kita juga sering mengalami hal-hal yang tidak enak ketika kita menunggu seseorang. Kita sudah janji dengan seseorang, kita sudah menunggu dia lama-lama di kafe untuk membicarakan satu hal, satu masalah, tapi tiba-tiba orang itu tidak datang, membatalkan. Kita juga akan kayaknya kesel gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Keadaan sekarang di mana semua dalam keadaan tidak menentu. Keadaan sekarang di dalam keadaan tidak menentu. Kita menunggu kapan pandemi ini berakhir. Kita menunggu kapan ekonomi kembali pulih. Sangat tidak enak sekali. Tapi ingat, kita harus jalani semua ini. Dan kita harus menjalaninya dengan kesabaran. Mari tanamkan dalam diri kita, menunggu itu indah. Katakan bersama-sama, menunggu itu indah. Karena tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Lukas 21 ayat 18 berkata, bahkan sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Lukas 21:18 berkata, ini janji Tuhan buat kita semua. Sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk menunggu jawabannya Tuhan, kita nggak usah bertanya-tanya lagi. Kenapa? Terus kenapa? Di mana Tuhan? Kenapa saya harus mengalami semua ini? Karena kita tahu ini adalah hal yang sesuatu yang harus kita jalani, sesuatu yang harus kita alami. Karena semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan itu 100% kontrol kita. Tuhan itu 100% baik buat kita. Tuhan itu 100% tidak pernah salah. Oleh karena itu, di dalam menunggu kita belajar 3 hal. 1, kita belajar bahwa menunggu itu Tuhan mau ajarkan kepada kita. Lewat menunggu, kita mengalami pendewasaan rohani kita. Saat ini Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk siap-siap menerima janji Tuhan untuk kita. Kenapa? Ketika kita dikasih janji Tuhan dengan instan, Tuhan takut kita nggak bisa menerimanya, sehingga membuat kita menjadi sombong. Tapi ketika kita mengalami suatu proses untuk menerima janjinya Tuhan, maka itu semua akan indah pada waktunya. Tuhan mengasah kita sehingga kita akan timbul seperti emas. Takut akan Tuhan adalah hal yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar menunggu waktunya Tuhan dengan berani. Kita percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Dengan kita bekerja keras, tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan komplain, tetap peduli akan sekeliling kita dan jangan egois. Dan jangan hilang pengharapan sampai tergenapi janji Tuhan buat kita. Dan yang ketiga terakhir, tanamkan dalam keluarga kita. Menunggu itu adalah proses yang indah. Sehubungan bulan Juni ini adalah bulan di mana kita membangun keluarga yang kuat.
maka tanamkan dalam keluarga kita. Menunggu adalah sesuatu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahwa kalau dia mau sesuatu, dia harus menunggu dalam prosesnya Tuhan yang indah. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu, mereka harus minta di dalam doa mereka. Mereka harus tunduk kepada Tuhan. Mereka harus menunggu waktunya Tuhan menjawab doa mereka. Ajarkan kepada anak-anak kita dari kecil bahwa apa yang mereka doakan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan waktunya Tuhan, bukan semau mereka. Ingatkan itu buat anak-anak kita semua. Pada akhirnya mungkin saat ini kita sedang mengalami masa menunggu atau penantian. Kita mengalami berbagai proses. Namun percayalah, kita tetap ada dalam rancangan Tuhan sampai janji Tuhan tergenapi. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita semua bahwa akan indah pada waktunya, dan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat sekarang. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang sangat-sangat singkat sekali Bapa. Dan kami percaya firman-Mu ini tidak akan diam di sini saja. Firman-Mu akan terus ada di dalam hati setiap jemaat-Mu di GBR Horizon. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus akan hidup dan menghidupi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah setiap jemaat-Mu di GBR Horizon ini menggenapi kebenaran firman-Mu di dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami Bapa, Pak Yanfat Bapa. Kami tahu kalau saat ini Engkau izinkan dia sakit, Engkau izinkan dia terbaring di rumah sakit. Tapi kami percaya satu hal Bapa, Pak Yanfat ada di dalam kendali-Mu, Pak Yanfat ada di dalam rancangan-Mu. Apapun yang terjadi, Engkau katakan kepada Pak Yanfat bahwa ini adalah proses yang harus dia alami. Karena Engkau akan memakai dia lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Engkau pakai tangan dokter, tangan perawat, bahkan obat-obatan yang sudah diberikan Bapa untuk bisa menjadi saluran kuasa-Mu menyembuhkan sakit yang diderita Pak Yanfat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani Pak Yanfat pasti segera sembuh dan kembali beraktivitas. Terima kasih Bapa, berkati istrinya Bu Yayan, berkati anak-anaknya Bapa, agar mereka bersatu berdoa untuk meminta mujizat daripada Engkau. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Kalau boleh kami minta, lalukanlah pandemi COVID ini dari Indonesia Bapa. Lalukanlah pandemi COVID-19 ini dari Indonesia. Tapi bukan kehendak kami Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Oh Tuhan, biarlah Tuhan, lalukanlah juga pandemi COVID ini dari seluruh dunia, sehingga ekonomi boleh bertumbuh kembali, resesi global boleh tidak terjadi lagi Bapa. Dan Engkau juga memakai anak-anak-Mu Bapa sebagai peneliti vaksin-vaksin, obat-obat untuk COVID-19 Bapa. Pakai mereka Bapa, berikan kuasa-Mu, berikan anugerah-Mu Bapa, sehingga mereka bisa menemukan vaksinnya, mereka bisa menemukan obat yang cocok untuk semuanya ini. Dan kami juga berdoa buat negara kami Indonesia. Kau pakai Pak Jokowi sebagai presiden kami, Pak Maruf Amin sebagai wakil presiden, dan para menterinya, agar mereka berjabatan tangan menjadi satu visi di dalam menanggulangi COVID-19 dan resesi ekonomi ini Bapa. Biarlah Bapa semuanya terjadi atas seizin daripada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu di GB Horizon juga Bapa. Engkau yang memberkati, menjaga mereka senantiasa, menjauhkan mereka semua dari penularan virus COVID-19. Bahkan Engkau memberkati kebutuhan mereka. Tidak pernah satu pun dari jemaat Horizon yang ditinggalkan oleh Engkau Bapa. Kami juga berdoa buat para tenaga dokter, medis, perawat, terus orang-orang yang bekerja di garis depan, yang mereka bertemu secara langsung dengan orang-orang yang terinfeksi dengan virus COVID. Engkau jaga mereka, Engkau berikan kekuatan imunitas yang kuat sehingga mereka tidak tertular Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama-Mu saja, dan kami percaya kami sudah menerima jawaban daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu terimalah berkat Tuhan, dan bila kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Allah. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin.